Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampun asun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Al-Mahdawi selaku Ketua Yayasan Sabilul Wafa beserta seluruh jajarannya dan juga beserta Ibu. Yang kami hormati Al-Mukarramun Ketua MUI, Ketua DMI, dan juga para pimpinan pondok pesantren, khususnya pimpinan pondok pesantren At-Taqwa Kiai Haji Irfan Sairi, dan juga para pimpinan Majelis Taklim, Ormas Islam, dan para ulama lainnya. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Yang kami hormati yang mewakili Bapak Dandim 0609, yang mewakili Bapak Kapolres, dan juga yang kami hormati yang mewakili Ketua DPRD Pak Ai, dan yang kami hormati Kepala Kemendak Kota Cimahi, dan juga rekan-rekan kami dari pemerintahan kota hadir, termasuk ada beberapa lurah. Saya lihat Lurah Citerep, Lurah Lewi Gajah tadi hadir. Yang kami hormati para undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas perkenannya sehingga kita pada pagi hari ini dapat bersilaturahmi di dalam acara peresmian Pondok Pesantren Sabilul Wafa. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta muslimin dan muslimat akhir sehingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, kami atas nama pemerintah Kota Cimahi menyampaikan selamat atas diresmikannya Pondok Pesantren Sabilul Wafa, dan kehadiran Pondok Pesantren ini menambah kekuatan bagi program pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan sekaligus meningkatkan nilai kesalahan sosial rakyat Kota Cimahi. Sebagaimana yang selalu disampaikan bahwa modal pembangunan Kota Cimahi adalah sumber daya manusia. Dan tanpa kita Cimahi tergabungan namun Cimahi tidak punya sumber daya alam, tidak punya pariwisata, dan saya kira kekayaan atau modal pembangunan Kota Cimahi ini hanya sumber daya manusia. Anu mana upami Abdi sering menyampaikan bahwa Kota Cimahi itu kota numpak alitna di Indonesia. Upami ningali jumlah kecamatan, mung 3 kecamatan, sedangkan jumlah kelurahan hanya 15, dan luas wilayah ini hanya 40 km persegi. Jumlah penduduk cukup banyak, 600, hampir mencapai 600.000. Ai kota Nusanes mah kota teh luas wilayah sampai mencapai 180 km, jumlah penduduk hanya mencapai hampir 200.000. Dan panitan kahartos upami di Cimahi mah aya wilayah yang sangat padat, sehingga jalan masuk ke wilayah itu kecil sekali. Dan saya pernah menyampaikan masyarakat, Bu kami anu kubusnya sesak keluar dan dari gandong. Jalan sangat padat sekali antara rumah dengan rumah berdempetan. Dan pagitan bayangkan Bu para undangan sediana, upami terjadi kebakaran, mobil damkar pun tidak bisa masuk
ke wilayah yang padat tersebut. Dan pangitan pemerintah mencoba bagaimana membentuk kelompok-kelompok masyarakat penanggulangan bencana kebakaran. Kami disebut Magakar, masyarakat siaga kebakaran. Dan eta pangitan anu disebat Cimahi teh alit tapi menigegek ku sumber daya manusia. Dan kebutuhan sumber daya manusia ya dengan nilai yang baik haruslah melalui proses pendidikan, baik pendidikan yang dapat menciptakan kecerdasan emosional, spiritual maupun kecerdasan intelektualitas. Sekolah formal lebih dominan menciptakan kecerdasan intelektualitas, sedangkan untuk kecerdasan spiritual dan emosional, waktu pembelajarannya relatif singkat dengan pendidik yang sangat terbatas. Tantangan yang kita hadapi dalam membina, mendidik generasi muda makin berat dan rumit. Indikator bisa kita lihat di mana akhlak dan budi pekerti telah terjadi degradasi. Contoh ekstrim, pada saat malam takbir, Bapak Kapolres dengan Pak Dandim melakukan operasi minuman keras. Dan kami prihatin sekali dengan tertangkapnya pemuda-pemudi oleh Bapak Kapolres sampai mencapai 60 orang akan pesta miras. Dan kami Pangitan dan Abdi disuruh ke Pak Kapolres Wali juga ada ibu-ibu mahnya biasa diajak mereka untuk kembali kepada keluarganya. Dan nggak mah punten Islam, tapi ditaruh di orang kaos surat Al-Fatihah ke apa? Itu memprihatinkan buat kita. Jantan itu dari mulai usia pada waktu itu usia 10 sampai mencapai usia 25 dan perempuan juga ada 4 orang. Nah inilah keprihatinan yang alhamdulillah Pangitan anu kapendak teh sanes orang Cimahi. Hanya Pangitan ada sebagian lah Cimahi kecil. Jadi mereka berdatangan dari tetangga, kemudian mau pesta miras di Kota Cimahi. Tapi alhamdulillah berkat kebersamaan para pengaman Kota Cimahi, bagi Pak Kapolres dan Pak Dandim, alhamdulillah nanti kabupaten Kak. Bisa dibayangkan generasi muda bangsa lain digembleng ilmu pengetahuan dan teknologinya, disiplinnya, mentalnya, sedangkan generasi muda kita dirusak oleh narkoba, minuman keras yang akhirnya tidak memiliki manfaat untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun tidak mampu mengatasinya. Tahun kita merdeka, 70 tahun Indonesia mendidik rakyatnya, namun untuk menjaga kebersihan, melaksanakan perilaku hidup bersih sehat, disiplin, menjaga lingkungan hidup, ternyata kita dan rakyat belum mampu. Sanitasi rumah saja belum punya. Maka diaturan itu nuhun Pak Kiai ya. Punten dia lajengkeun. Sejak awal pemerintahan Kota Cimahi, ulama dan umaroh berusaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan salah satu kata visi kota, yaitu kota agamis, kota yang baik yang diisi oleh umat dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat. Prinsip pembangunan Kota Cimahi sejak awal otonom adalah kebersamaan dan diungkapkan dalam moto pembangunan Saluyung Ngawangun Jati Mandiri. Artinya bahwa pembangunan itu harus dilaksanakan bersama-sama
antara ulama dengan umaro, pemerintah dengan rakyatnya. Dan alhamdulillah Cimahi telah berusia 14 tahun. Ini berkat kebersamaan Saluyu Ngawang Jati Mandiri, di mana Cimahi alhamdulillah ini kebersamaan telah mencapai pembangunan yang kita capai, dan kemudian keberhasilan-keberhasilan yang tentu menjadikan apresiasi dari pemerintah pusat, bahkan dunia dari beberapa negara sudah menggulirkan beberapa program ke Kota Cimahi untuk sama-sama membangun apa yang diinginkan oleh kita bersama. Di antaranya membangun sanitasi. Kemudian saya kira beberapa bangunan yang telah kami kerjasamakan dengan pihak Australia, kemudian dari Amerika, kemudian dari Korea. Dengan misi kebersamaan untuk menciptakan kota agamis yang diisi oleh umat yang cerdas dan berbagai hal, bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah, justru harus dilakukan secara bersama. Kebersamaan adalah merupakan modal sosial yang harus ditumbuh kembangkan, bukan dimatikan melalui cara dengan saling menyalahkan. Hadirin yang kami hormati, Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem pendidikan keagamaan tertua dan sebagai warisan khasanah budaya bangsa Indonesia. Tadi parantos disampaikan ke Pak Kemenang. Dan sejak awal berdirinya Pondok Pesantren dikenal sebagai lembaga pengkaderan ulama, tempat pendidikan, pengajaran, dan pembinaan keagamaan, serta menjadi media pelestarian dan pengembangan tradisi keislaman di bumi Nusantara ini. Kami meyakini dengan kehadiran pesantren Sabilul Wafa akan menambah kekuatan dalam membina dan mendidik kaum muda untuk memiliki budi pekerti yang baik dan ketakwaan serta keimanan yang kuat, sehingga santri sebagai generasi muda akan memiliki keunggulan dan bersifat tangguh. Berharap Pondok Pesantren Sabilul Wafa ini kedepannya dapat berjalan seiring dengan pemerintah Kota Cimahi untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga cerdas dalam konteks iman, takwa, dan akhlak. Tadi disampaikan oleh pimpinan, insya Allah Pak Pemimpin, kami mencari kemarin kami melakukan moratorium dana hibah Pak bersama-sama dengan DPR, karena hibah ini banyak permasalahan. Jadi kami lakukan moratorium, kemudian kami mempelajari apa yang menjadi kendala di dalam dana hibah tersebut. Biasanya kami dari dana hibah ini yang memberikan bantuan kepada kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadi karena sekarang pemerintah pusat menggulirkan beberapa peraturan-peraturan, jadi panggilan untuk semua jalannya pemerintahan ini sesuai dengan aturan-aturan yang saya kira menghindari daripada kesalahan-kesalahan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami dari pemerintah kota ingin menyesuaikan dengan peraturan yang ada, tetapi di sisi lain kami ingin memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat, tetapi kami melihat yang saya kira ingin semua aman. Pengguna anggaran aman, kami pun aman. Jadi insya Allah Pak Kiai, insya Allah kami akan melihat ya dari mana sumber daripada bantuan ini, insya Allah. Pangitan perkawis perizinan, insya Allah pangitan alasan abdi menuju karena sumber daya di pemerintahan ini sangat terbatas dan kekosongan, kemudian kekosongan jabatan, kami mencoba mengisi kekosongan ini dengan mempertimbangkan daripada kompetensi daripada para pejabat ini, kemudian kemampuan dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul bisa menempati jabatan ini, amanah yang
harus dilaksanakan ini melakukan percepatan sesuai dengan arahan pemerintahan pusat dengan jargonnya ayo kerja. Kita menginginkan Indonesia terus membangun melalui kota kita, tetapi kita punya motto Sabiyu Ngawang Jati Mandiri. Inilah yang mari kita bersama-sama untuk membangun kota ini. Itu pangitan anu tiasa didemikian kucing kuring. Jadi marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren ini akan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar, bagi generasi muda Cimahi, dan bagi masyarakat Kota Cimahi. Dan pada kesempatan ini saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, saya tidak bisa selesai tidak bisa lanjut sampai selesai. Sama-sama sanes abdi terbiasa hadir Pak Kiai. Jantan dinten ayeuna abdi berbagi tugas dengan Pak Wakil, Ibu PLT Sekda serta para asisten. Jantan dinten ayeuna waktunya sangat bersamaan, 5 acara harus dihadiri. Jantan abdi berbagi tugas. Jadi kawitna mana ya anu abdi kedah dongkap gitu. Alhamdulillah biasa silaturahmi sareng para warga sadayana. Mudah-mudahan silaturahmi ini memberikan kebaikan bagi kita, bagi lingkungan, bagi Kota Cimahi. Dan terakhir, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan berdirinya Pondok Pesantren Sabilul Wafa untuk kemudian segera memulai aktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Wafa yang insya Allah Ibu Wali Kota didampingi oleh pimpinan Pondok Pesantren, Kepala Kemendak Bapak Ali Kusnayadi, anggota Dewan, kemudian juga pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Bapak Kiai Haji Irfan Busyari, Maklum di Haduranan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ka Pondok Pesantren Sabilul Wafa anu parantos diresmikeun dinten ayeuna. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran di dalam pelaksanaan kegiatannya dan menghasilkan anak-anak yang penuh dengan anak-anak yang unggul, cerdas dan soleh. Panginten eta. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi la yanfa'u malun wa la banun